Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kesempatan pagi hari ini. Kita semua keluarga besar Kecamatan Geribage, khususnya warga Tulip RW 10 Hadipura, bisa bersilaturahmi alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semua tetap terlimpah curah kepada panutan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Yang saya hormati di sini hadir ada Ketua DPC PKS Kecamatan Geribage beserta tim. Juga di sini hadir yang saya hormati Pak RW 010 Kelurahan Ranca Bolang. Juga berikut Bapak-bapak RT-nya, RT 01 sampai dengan RT 05. Di sini juga hadir ini kelihatan dari Irma Masjid Al Muhajirin ya, beserta Pak Ketua DKM-nya, nuhun Pak Sanjudi. Irma Al Muhajirin, juga Karang Taruna beserta Pak Ketuanya, Pak nuhun Kang. Alhamdulillah kompak ya, Tulip Hadipura. Di sini hadir Irma dari Al Arab ya, Al Arab Ranca Kamurang. Di mana Ranca Kamurang? Di situ di Sapalihna Buana Suta, di Panggeren kantor kelurahan Ciseraken Kidul. Itu itu Ranca Kamurang. Itu RW 8 Ranca Kamurang. Dan RW 8 Ranca Kamurang serta RW 10 Tulip Hadipura adalah salah dua dari beberapa RW yang terkompak di Kecamatan Geribage. Sini hadir Pak Ustadz Iib ya, Pak Ustadz Aib. Beliau adalah penggagas Yayasan Sedekah Masjid yang selalu bermitra dengan Kecamatan Geribage terkait dengan program-program bagaimana agar ada kepedulian terhadap ini pelaku-pelaku yang banyak sekali mensiarkan Islam ya, termasuk bagaimana pengembangan syiar Islam di Kecamatan Geribage dan bantuan-bantuan kepada warga yang sangat membutuhkan. Terima kasih Yayasan Sedekah Masjid karena beberapa akselerasi telah sedang dan akan terus dilaksanakan. Seperti misalkan di situ di Hadipura, di lapangan Hadipura, Bapak Ibu, Akang, Teteh ya, yang sering beli kuliner di lapangan Hadipura, suka kalau sore suka ada musola mobile. Nah inilah terobosan dari Kang Ustadz Iib, Kang Ustadz Aid Budiman ya, yang dari Yayasan Sedekah Masjid. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan agar ibadah kita meskipun karena jauh ke masjid itu tetap bisa terlaksana. Ini alhamdulillah hatur nuhun Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat semuanya. Pun demikian kegiatan buat anak yatim, piatu, duafa, imam masjid, guru ngaji dan marbot itu sering disampaikan di bantuannya. Terima kasih. Di sini hadir Bu Weda dan Neng Uji mewakili kelurahan, juga para sesepuh dan sesepuh di Tulip Hadipura ini. Saya hanya mungkin menanggapi pertama tadi Pak RW sampaikan terkait dengan kondisi pandemi, perkembangan sampai hari ini Kota Bandung sekarang hari Minggu ya. Nah kemarin hari Sabtu terjadi kasus pandemi 7 orang di Kota Bandung. Hanya 7 orang dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Sehingga sekarang jumlahnya yang terpapar yang sedang isoman 249 orang. Nah kemudian di Geribage sendiri ini masih 4 orang. Kita hanya menunggu beberapa hari lagi agar kembali 0 dengan catatan yang warga yang lain tidak terpapar gitu ya. Nah kita doakan yang 4 orang ini cepat sembuh kembali dan kita semuanya di luar 4 orang tetap diberikan kesehatan selalu. Nah cukup sampai dengan 1083 orang warga kita di Geribage atau 2,5% dari jumlah terpapar di Kota Bandung yang terkena positif yang pernah gitu ya. Dan cukup 33 orang yang punten meninggal dunia. Jangan bertambah lagi. Kuncinya ada protokol kesehatan. Oleh karena itu meskipun ada kegiatan pertemuan warga, tapi amanat Perwa masih memberikan toleransi diperbolehkan. Asal protokol kesehatan tetap dijalankan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana vaksinasi tetap berjalan. Vaksinasi di Geribage sampai hari ini kita punya
Kang Irsan, kita punya target jumlah total yang harus divaksin Gede Bage itu 32.064 orang. Nah, yang sudah tervaksin sampai dengan minggu kemarin hari Jumat itu mencapai 29.009 orang. Jadi baru 90,47%. Artinya 9,6% lagi atau 3.870 orang lagi yang belum tervaksin warga Gede Bage. Termasuk mungkin saja di Tulip Adipura itu masih ada. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat dalam upaya mewujudkan kekebalan kelompok, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengajak motivasi warga lainnya yang belum divaksin, kecuali yang mungkin punya bawaan ya, itu segera divaksinasi. Terlebih dengan PTMT yang sekarang sedang berjalan, itu harus didukung dengan vaksinasi sehingga putra-putri kita baik yang duduk di SD, pokoknya di tingkat usia dini, di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas bisa tetap terjaga. Nah, Bapak Ibu selanjutnya menyinggung tadi sedikit disampaikan oleh Pak Nito beberapa permasalahan wilayah. Nah, memang kita akui hari ini kita masih memasuki musim hujan ya. Kalau secara grafik kita mau naiknya ke grafik karena puncak musim hujan itu biasanya bulan Januari Pak ya. Bulan Januari, Februari. Ibu Bapak ingat enggak tahun 2020 yang lalu ya? Kita itu banjir besar gitu. Itu bulan Februari, 25 Januari saya masih ingat. 25 Januari. Nah, itu memang kita akui potensi banjir masih ada, tapi alhamdulillah kesininya kita tidak ada karena beberapa aktivitas, beberapa akselerasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan banjir selalu Bapak Ibu laksanakan. Bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga warga masyarakat. Nah, kita berharap aspirasi-aspirasi tadi seperti rumah pompa yang di Danau Retensi 2 itu, Danau Retensi Rancabolang itu bisa terwujud juga. Mudah-mudahan Pak nanti bisa ada tim Pak Haji Teddy nanti akan disampaikan lah untuk dipercepat pembangunannya karena sangat krusial gitu ya. Nah, kemudian terkait banjir juga di Gede Bage itu ada 12 titik Pak, 12 titik rawan, bukan banjir ya tapi rawan. Artinya kalau rawan mah ketika sesuatu penyebab terjadi maka akan terjadi. Contoh apa? Di Rancabolang sendiri ada 4 titik yang dianggap rawan. 1 RW 3 Rancabolang yang di pertigaan Terbati ya. Nah, itu juga rawan karena permukaannya direndam. Kemudian ya ini 3 klaster dari mulai pinus, palem, tulip. Ini mah yang penyebabnya itu Sungai Cinambu. Ketika meluap, buangan air dari saluran Rancabolang terhambat, jadi rawan untuk banjir. Itu Rancabolang 4 titik, Uji Seraton Kidul 2 titik. Ini Rancakamurang RW 8 juga rawan dan RW 14 Priung Bandung meskipun reaktivasi Kalimati Pajamsa sudah dilaksanakan, tapi belum seluruhnya menyelesaikan permasalahan. 2 titik di Ciseranten Kidul, RW 14 dan RW 8. Kemudian 3 titik di RW di Kelurahan Cimincerang, RW 1, 2 dan 3 Cilameta. Karena kondisi Sungai Cilameta itu banyak sedimentasi dan itu sering dilakukan pengerukan tapi belum mampu menyelesaikan masalah. Kemudian di Rancanumpang ada 2 titik, yaitu RW 1 yang sebelahnya dengan Tulip, seberang Tulip, RW 1 Rancanumpang, dan RW Pitaloka itu RW 3. Nah, ini titik-titik banjir di Kecamatan Gede Bage. Nah, selanjutnya kami juga mohon bantuan Bapak Ibu semuanya bersama-sama, bukan hanya dari kami saja, tapi juga warga masyarakat bersama-sama minimal menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian singkat saja, berkaitan aspirasi tadi disampaikan oleh Pak Nito, jalan tembus ya Bapak Ibu kali itu di Adipura ke arah Rancanumpang. Nah, perlu kami sampaikan, pertama, untuk komplek Adipura saat ini oleh pengembang Adipura sedang ditempuh proses serah terima proses pasumnya Pak. Jadi pengembang Adipura, alhamdulillah sedikit pengembang di Kota Bandung yang memiliki kesadaran tentang tanggung jawab yang luar biasa ketika berbicara proses pasum. Kita apresiasilah ke Adipura. Dalam situasi sekarang, pengembang mau menyerah terimakan pasos pasumnya. Nah, kebetulan dari 2 kali rapat yang saya ikuti, pertama tahap 1 untuk penyerahan pasos pasum di Adipura 1, Adipura 2 dan klaster Cemara.
itu sedang diproses. Kemudian 1 bulan ke belakang juga sedang diproses penyerahan tahap kedua, yaitu Pinus dan Palem. Nah, tahap ketiga yaitu dari Tulip dan Cempaka. Jadi ada 7 klaster di Adipura yang akan secara bertahap diserah terimakan. Nah, ketika serah terima Pasos-Pasum, maka ada beberapa kewajiban pengembang yang harus direalisasikan dulu. Antara lain yaitu jalan diperbaiki. Nah, kalau misalkan tadi ada aspirasi perbaikan jalan Pak Nito ya, di sebelah mana RT 4 ya. Nah, itu kita bisa ajukan untuk diperbaiki karena kami juga sedang menginventarisir sekarang beberapa ruas jalan di Komplek Adipura yang harus diperbaiki. Tinggawitan Tulip, Jalan Adipura Raya, Tulip dugi ke kolam renangnya kan bisa. Nah, terus di Palem ada Palem 4, Palem 7, lapangan Palem juga di Palem 1. Kemudian di Pinus juga ada 1 ruas yang harus diperbaiki. Kemudian di Cemara ada 2 ruas yang harus diperbaiki. Dan terakhir di Cempaka. Nah, hari ini sekarang sedang pengerjaan dulu di Cempaka. Mudah-mudahan selesai Cempaka nanti ke Palem, nanti ke Pinus, langsung ke Adipura Raya. Nah, itu Bapak Ibu ya, serah terima Pasos-Pasum. Nah, ketika misalkan sudah serah terimakan Pasos-Pasumnya, maka usulan untuk jalan tembus yang ke sana itu bisa kita proses. Nah, jalan tembus yang dari Adipura ke Rancanumpang kebetulan sudah dan pernah dikaji Pak. Kebetulan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, termasuk di dalamnya kecamatan dan kelurahan, itu masuk dalam tim akselerasi percepatan pembangunan konektivitas jalan dari stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegaluar sampai ke exit tol Gede Bage. Kabayang ke Bapak Ibu, di Tegaluar kumacarana tembus ke exit tol KM 149 Gede Bage, yaitu di mana di Bundaran Sumarekon ya. Meninggalkan Bundaran Sumarekon. Nah, punten saya nambah waktu sedikit Pak ya. Pertama, bahwa ada 4 alternatif jalan yang akan dijadikan konektivitas dari stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegaluar ke exit tol KM 149. Alternatif 1 adalah dari Tegaluar, kemudian masuk gerbang merah, kemudian gerbang biru, jalan sejajar rel kereta api Cimincrang, tembus ke Gede Bage Wetan. Itu alternatif 1 yang akan dikaji layak tidak dibangun di situ. Nanti tembusnya juga ke Gede Bage Selatan. Itu 1. Alternatif kedua adalah dari Tegaluar menyusuri jalan pendamping tol, Jembatan Cinta. Apa Jembatan Cinta? Siapa yang tidak kenal Jembatan Cinta? Nah, Jembatan Cinta di situ di belakang. Nah, Jembatan Cinta masuk ke Rancanumpang. Nah, terus mentok di Usman bin Affan. Nah, dibikinlah jembatan ke Sumarekon kan itu. Di situ alternatif 2. Cuman alternatif 2 ini ada permasalahan. Upami ngalebarkeun ka sisi Walungan Cinambo harus berhadapan dengan pipa gas Pertamina. Memang biaya kecil, tapi di situ ada pipa gas yang tertanam 1,7 meter dari permukaan. Bahkan paling rendah ada di sana itu 0,8 meter. Itu. Tapi kalau misalkan banyak anggarannya, ya ke sana ke rumah penduduk di Rancanumpang harus bebaskan. Itulah sedang dikaji Pak ya. Nah, itu alternatif 2 tembus ke Sumarekon jembatan Pak. Jadi kalau misalkan usulan warga masyarakat Adipura ingin ada jalan tembus ke sana langsung dari Adipura, bisa saja belok ke lagi dia ke Rancabiu, terus ke Albana, terus ke jembatan eta panginten. Nah, itu salah satunya. Ini sedang dalam pengkajian Pak itu ya. Mudah-mudahan secepatnya karena tiap hari Kamis kita juga rapat koordinasi terkait konektivitas ini. Kemudian alternatif ketiga adalah dari Tegaluar ke sana ke jalan ini pendamping tol, depan Dishub, Derwati, baru ke Gede Bage Selatan. Cuman masalahnya di situ naon? Depan Dishub ya sok banjir tah hiji. Nu kaduana di pertigaan Derwati sok macet total Pak. Kayak lagi dikaji kan. Nah, itu alternatif ketiga. Alternatif keempat dari Tegaluar menyusuri Stadion GBLA, rel kereta Cimincrang, terus tembus ke Soekarno-Hatta, baru ke Gede Bage Selatan. Nah, itu 4 alternatif yang sedang dikaji dalam rangka konektivitas pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegaluar dugi ka exit tol Gede Bage.
Jadi satu aspirasi mungkin sebetulnya sedang dikaji oleh tim akselerasi tingkat provinsi, kota, dan termasuk di dalamnya kecamatan dan kelurahan. Nah itu Bapak Ibu ya, beberapa hal, kasihan waktunya mepet, kita nanti lain waktu kita bahas lagi. Yang penting kami hari ini menghargai, mengapresiasi apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan reses ini satu silaturahmi tetap berjalan. Yang paling itu juga tambahan bahwa berbagai aspirasi masyarakat termasuk anak-anak muda ini ya bisa terakomodir ya. Ingat untuk anak-anak muda bahwa Gede Bage dalam tahun 2021 2022 kita punya program bagaimana satu terbentuknya kelurahan bersinar, bersih narkoba ya. Ingat nih, karena ini pemerintah sekarang sedang mencanangkan P4GN, program P4GN, program pencegahan penyalahgunaan peredaran pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN. Ini harus diwujudkan. Sasarannya anak-anak muda. Yang kita berharap bahwa predikat punten Kang Ustad, kita teh Gede Bage teh masuk kategori bahaya Pak. Karena ada 4 kategori: aman, siaga, waspada, bahaya. Nah saya dapat info dari BNN Kota Bandung, nanti boleh di-cross check bahwa kita kecamatan Gede Bage adalah satu dari 26 kecamatan di Kota Bandung, semuanya 30. Cuma 26 termasuk kategori bahaya saudara teh. Berarti tantangan buat kita ya. Nah ini P4GN di kelurahan harus berjalan. Jadi kelurahan bersinar akan terwujud bila misalkan di Rancabolang ada 8 RW, 12 RW. Maka akan ketika 12 RW tersebut sudah menjadi RW bersinar, maka akan membentuk kelurahan bersinar. RT akan bersinar bila keluarganya juga bersinar. Jadi intinya kepada ketahanan keluarga, gitu ya. Satu, kelurahan bersinar. Kita berharap Robah Gede Bage menghadapi tokoh tatanya polis dengan sesuatu yang tidak boleh terjadi, terutama penyakit masyarakat. Satu diantaranya narkoba. Yang kedua, bagaimana kita agar pencegahan HIV/AIDS itu tetap terselenggara, ya. Beruntung, bersyukur kita Gede Bage. Gede Bage adalah kecamatan yang terkecil kedua setelah Cinambo yang banyak HIV/AIDS-nya. Paling buncit kita artinya sedikit gitu ya, tapi ya lebih banyak sedikit dari Cinambo gitu ya. Nah itu tantangan kita bagaimana agar remaja-remaja kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Karena tahun 2030 pemerintah Kota Bandung memiliki target tercapainya 3-0. Apa itu? Satu, tidak ada lagi penambahan kasus HIV/AIDS. Yang kedua, tidak ada lagi kematian. Yang ketiga, tidak ada lagi diskriminasi. Nah itulah salah satu harapan saya. Semoga di Gede Bage ini terhindar dari hal yang tidak kita harapkan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya dan mohon maaf juga waktunya banyak tersita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.